Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bertemu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita lakukan sekarang adalah menuntut ilmu, belajar. Ya, kita yakin bahwa ilmu adalah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan, minuman, dan udara yang dijadikan sebagai alat bernafas. Sehingga perkataan Imam Ahmad ini adalah perkataan yang disetujui oleh ulama yang lain, sehingga bahwa ilmu itu sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, jika seorang itu nggak makan, nggak minum, atau dia nggak bernafas, maka yang mati adalah jasadnya, tubuhnya yang mati. Tapi kalau seseorang nggak mendapatkan asupan ilmu, maka yang mati adalah jiwanya, ruhnya mati. Dan para ulama menyatakan bahwa kematian ruh itu lebih parah daripada sekedar kematian badan. Ya, karena seseorang yang badannya wafat, tapi dia memiliki hati yang baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di surga kelak. Tapi betapa berbahayanya seseorang yang hatinya mati, ya, keimanannya redup, kemudian ruhnya tidak mendapatkan asupan ilmu. Maka berkumpulnya kita di tempat ini untuk belajar, ini merupakan salah satu kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut mengerti tentang agama. Ya, ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang tolak ukur Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang. Karena banyak orang yang salah faham. Sebagian orang menyangka kalau dia dapat harta berarti Allah lagi cinta sama dia. Sebagian lagi menyangka bahwa ketika dia mendapatkan rumah yang mewah, mobil yang bagus, ya berarti Allah Subhanahu wa taala cinta sama orang tersebut. Ya, ini tolak ukur yang tidak benar. Tolak ukur Allah menginginkan kebaikan kepada kita atau tidak adalah ketika Allah memberikan kepada kita ilmu. Ya, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Bukan harta, bukan dunia. Justru ini adalah pemahaman orang-orang kafir. Orang-orang musyrikin, mereka selalu mengkaitkan antara kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta mereka. Makanya dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Allah bercerita tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka mengatakan, ya, ketika mereka diuji oleh Allah dengan harta, diberikan keleluasaan dalam harta dunia, mereka mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Akan tapi ketika dia diuji dengan disempitkan rizkinya, hartanya disempitkan sama Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Akhirnya tolak ukur apakah Allah mencintainya atau tidak itu adalah apa? Harta, dunia. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan kalla, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang benar adalah ketika kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi pengetahuan oleh Allah tentang agama, kemudian kita bisa menjalankannya, ya, sehingga itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awal, ya. Dan kita tahu bahwa di bulan Rabiul Awal banyak kaum muslimin yang mengekspresikan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kaum muslimin yang mengekspresikan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita angkat tema ini agar kita mengetahui seberapa penting kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa seharusnya yang kita lakukan ketika kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak untuk kita berikan kecintaan kepadanya. Gak ada orang yang lebih berjasa kepada kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara fitrah manusia adalah bahwa seseorang itu akan mencintai orang yang memiliki jasa kepadanya. Makanya di dalam Islam kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Raghima anfu rajulin adraka walidayhi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Sungguh celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua. Celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua atau salah seorang dari mereka, ayah atau ibunya, tapi dia belum masuk surga. Celaka orang tersebut. Kenapa celaka? Karena di hadapannya ada pintu surga yang terbuka lebar, tapi dia nggak masuk surga. Ini dia menyia-nyiakan pintu surga yang luar biasa. Maksudnya adalah bahwa orang tua besar sekali haknya yang harus kita penuhi, sebabnya adalah karena orang tua kita memiliki jasa yang luar biasa kepada kita. Bahkan kita nggak mungkin ada di muka bumi ini kalau orang tua kita nggak ada. Sehingga di antara fitrah manusia adalah bahwa dia akan menaruh kecintaan kepada seseorang yang memiliki jasa kepadanya. Dan kalau kita melihat jasa Rasulullah SAW kepada kita, maka kita dapatkan betapa jasa beliau adalah yang paling besar di antara kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini. Ya, karena Rasulullah SAW kita menjadi Islam. Karena Rasulullah SAW kita membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW kita mengenal iman. Kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua atas dasar jasa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau menyampaikan risalah dari Allah dengan sesempurna mungkin sehingga agama ini bisa sampai kepada kita. Ya, makanya para ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling layak untuk diberikan kecintaan yang paling besar daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya dalam sebuah ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam seseorang yang menaruh kecintaan kepada selain Rasulullah SAW lebih besar daripada kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Perhatikan ayatnya baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Artinya kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, maksudnya kepada kaum mukminin, jika seandainya orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta kalian, tempat tinggal kalian, dan perdagangan kalian, lihat,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 perkara yang biasanya manusia itu menaruh kecintaan kepadanya. Orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga, kemudian harta, perdagangan, dan tempat tinggal. Kata Allah, jika 8 hal ini lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah azab Allah yang akan datang kepada kalian. Lihat, ayat ini, ya ibu-ibu sekalian, adalah dalil yang menjelaskan bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Dan bukan cuma wajib, akan tapi kita harus mencintai Nabi SAW lebih daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya, sekali lagi ayat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa kecintaan kepada Nabi SAW hukumnya apa? Wajib. Bahkan bukan cuma wajib, akan tapi kita wajib untuk mencintai Nabi SAW lebih daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang dari kalian. Lihat ancamannya. Kata Nabi, tidak beriman. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai lebih daripada kecintaan kalian kepada orang tua kalian, kepada anak kalian, dan kepada seluruh manusia. Lihat bagaimana Nabi SAW menafikan keimanan, meniadakan keimanan. Kalian tidak beriman, kata Nabi. Sampai menjadikan Nabi orang yang paling dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya. Sehingga dalam satu kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, seorang sahabat yang mulia, beliau pernah datang kepada Nabi SAW, kemudian berbicara dengan Nabi SAW. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Enggak ada orang yang aku cintai sebagaimana aku mencintaimu kecuali diriku. Kecuali diriku. Dan ini tipikal dari manusia secara umum, ya. Dia cinta sama orang lain, tapi dia lebih cinta dirinya sendiri daripada orang tersebut. Nah, ini yang diutarakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Ya, bahwa Rasul itu adalah sosok yang paling Umar cintai, tapi nggak mengalahkan kecintaan Umar kepada dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan jawaban Nabi SAW. La walladhi nafsi biyadih, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Wahai Umar, yang seperti ini salah, tidak benar. Demi Allah, engkau harus mencintaiku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Ya, bayangkan. Ini adalah konsep kecintaan kepada Nabi SAW. Yaitu bahkan diri kita sendiri gak boleh kita cintai lebih besar daripada Rasulullah SAW. Kemudian Umar pun mengatakan, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, wahai Rasul, sekarang aku mencintai dirimu lebih daripada diriku. Kemudian Nabi pun mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang imanmu baru benar, wahai Umar. Ya, sehingga ini adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bagaimana seseorang itu seharusnya mencintai Nabi SAW. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya Talhah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka mencintai Rasulullah SAW lebih daripada diri mereka sendiri. Sehingga kita dapatkan bagaimana para sahabat rela untuk berperang demi Rasulullah SAW. Banyak sahabat-sahabat yang ketika berperang, Nabi SAW dijaga oleh badan-badan mereka. Sehingga mereka menjadikan diri mereka sebagai tameng yang melindungi Rasulullah SAW dari sayatan pedang,
dari lemparan panah, dari lemparan tombak, sehingga tidak sedikit ya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum yang wafat. Sebabnya adalah karena mereka membela Rasulullah SAW. Lihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Mereka rela untuk dibunuh demi Nabi SAW. Inilah konsep kecintaan yang patut untuk kita fahami dan sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ya. Kemudian ada dua hal penting yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini tentang konsekuensi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyatakan bahwa kita mencintai Rasulullah, bahkan kita mengklaim bahwa diri kita itu ya lebih mencintai Rasulullah SAW daripada kecintaan kita kepada orang lain, bahkan diri kita sendiri. Tinggal kemudian kita lihat apa bukti dari kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW. Ya, maka bukti, saya akan menyebutkan dua hal yang merupakan konsekuensi dari kecintaan kepada Nabi SAW, ya, atau bukti kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bahwa seseorang ketika dia mencintai Nabi, maka dia wajib untuk taat kepadanya. Seseorang ketika mencintai Nabi SAW, maka dia wajib untuk taat kepadanya. Dan ketaatan kepada Nabi SAW yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Ya. Jadi Nabi bilang bahwa semua orang masuk surga kecuali yang enggak mau. Ada orang yang enggak mau masuk surga? Ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat Nabi SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang enggak mau masuk surga? Maka Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada aku, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepada aku, dia bermaksiat kepada aku, maka orang itu enggak mau masuk surga. Ya, sehingga ini yang menjadi konsekuensi kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyatakan kita cinta Nabi SAW, maka kita harus taat kepada perintah-perintah Nabi. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, kita kerjakan. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, maka kita tunduk, kita patuh, kita nurut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita cinta kepadanya. Ya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang harus kita ikuti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, seperti apa akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kata Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Sehingga sosok Nabi Muhammad, ya, sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang harus kita ikuti setiap pergerakannya dalam beragama. Sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang wajib kita ikuti setiap pergerakannya dalam beragama. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik untuk orang-orang yang berharap Allah hari akhir dan suka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, sehingga ayat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh agar kita mengikutinya. Ya, jadi ini adalah konsekuensi dari mencintai Nabi SAW, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang paling bersegera dalam taat dan tunduk kepada Nabi SAW. Ya. Dalam sebuah hadis
Dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika ayat ini turun, para sahabat galau. Mereka merasa bahwa ini adalah ayat yang paling berat untuk dilaksanakan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 284. Ya, surat Al-Baqarah ayat 284. Ini adalah ayat yang menurut para sahabat adalah ayat yang paling sulit untuk diterima. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya berat sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya milik Allah seluruh langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian lakukan, ya, wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kalian lakukan dan apa yang ada di dalam hati kalian itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya, kalau yang dihisab adalah perbuatan kita, ucapan kita, yaitu wajar ya karena kita sudah melakukannya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika seseorang masih di dalam hati itu sudah dihisab sama Allah. Paham ya? Ini yang menjadi berat. Sehingga dia baru terfikir sesuatu mau melakukan keburukan itu sudah dihisab. Padahal belum melakukannya. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan fashtadda dzalika ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sangat berat sekali bagi para sahabat. Fa'atau Rasulullah, maka sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Tsumma baraku 'ala rukab, mereka pun duduk di atas kedua lutut mereka. Duduk, mereka mau bertanya kepada Nabi SAW, mau mengeluh kepada Nabi SAW tentang ayat yang sangat berat itu. Maka mereka mengatakan, ay Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq, as-salata was-siyama wal-jihada was-sadaqah, wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah diperintahkan oleh Allah amalan-amalan yang kita bisa melakukannya. Seperti sholat, puasa, jihad, sedekah, kita bisa melakukannya. Akan tetapi ayat ini turun kepadamu dan kita nggak bisa melakukannya. Ada di antara kita yang bisa menjaga hatinya, nggak berpikiran buruk, nggak suudzon sama orang, terbetik semua yang ada dalam hati semuanya kebaikan? Nggak bisa. Kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa memperbanyak sholat, tapi hati itu kita seakan-akan nggak bisa memegang kendali dengan hati kita, karena hati kita sangat liar. Kita ngelihat apa sedikit yang ada di orang kita suudzon, ngelihat orang salah ngomong sedikit ke kita, kita anggap dia kurang ajar sama kita, padahal maksudnya nggak begitu. Itu hati manusia. Sehingga para sahabat merasa bahwa ayat ini sangat berat untuk dilakukan. Bagaimana mungkin yang ada di hati kita itu semuanya dicatat, semuanya diancam, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat datang kepada Nabi Muhammad mengatakan bahwa ayat ini kami tidak bisa melakukannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka dengan marah kepada mereka, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum?" Apakah kalian mau mengatakan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi nggak mau taat sama Nabi Musa, sehingga ketika mereka mendengar ayat, mendengar perintah dari Nabi Musa, mereka mengatakan sami'na, kita mendengar, wa asaina, tapi kita bermaksiat. Lihat saking kurang ajarnya mereka. Kata Rasulullah, bal qulu sami'na wa ata'na, akan tapi katakanlah kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah kami mendengar, kami taat, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, dan sesungguhnya engkau adalah tempat kembali. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengucapkan hal ini. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Akhirnya sahabat-sahabat Nabi SAW pun mengucapkan hal tersebut. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, falamma qara'ahal qaum, kata Abu Hurairah, ketika mereka terus membaca hal tersebut, zallat biha alsinatuhum. Ya, mereka pun kata-kata itu menempel di lisan-lisan mereka. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul telah beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadanya, dan begitu juga orang-orang yang beriman. Siapa maksud orang-orang yang beriman di sini? Para sahabat, ya. Karena ketika ayat ini turun, yang beriman adalah para sahabat. Ya, Rasul SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan begitu juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Seluruhnya, mereka semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Wa qalu, dan mereka mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masya Allah, ini pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para sahabat. Ketika mereka diperintahkan oleh Rasul SAW untuk mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, mereka mengucapkannya dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan, dan dia akan mendapatkan dosa sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan. Sehingga ayat ini menghapus hukum yang tadi baru saja turun. Tadinya seseorang belum beramal, masih terbesit di dalam hati, itu udah dosa. Tapi ketika turun ayat ini, hukum tersebut dihapus. Akhirnya hukum yang berlaku terakhir dan sampai sekarang adalah bahwa kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Kalau konteksnya itu masih di dalam hati, masih di pikiran kita belum mengucapkannya atau belum melakukannya, maka kita nggak dosa. Paham ya? Jadi ada 2 hukum. Hukum yang pertama dan hukum yang terakhir. Hukum yang pertama dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang terakhir. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa-apa yang ada di hati mereka, asalkan tidak diucapkan atau tidak dilakukan satu perbuatan. Ya, makanya jangan sering-sering nurut sama apa yang ada di dalam hati kita. Kita sering suudzon sama orang, kita kesal sama orang di dalam hati kita. Jangan sampai terucap. Ya, jangan sampai terucap. Kalau sudah terucap, dicatat sama malaikat. Selagi belum terucap, itu nggak dicatat. Selagi nggak terucap, itu nggak dicatat. Ya, makanya ini nasihat buat semua ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita kalau kita lagi marah, kata Nabi jangan bicara, diam. Ini nasihat nih buat ibu-ibu yang punya anak ya. Kalau lagi kesel, itu diam. Juga istri-istri yang punya suami, kalau lagi kesel sama suaminya maka diam. Ya sama, suami pun demikian. Kalau dia lagi kesel sama istrinya, diam. Karena berapa banyak permusuhan, perceraian, keluarga yang rusak, yang hancur, sebabnya gara-gara lisan, gara-gara lidah. Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diam. Jangan bicara. Karena berbahaya. Ya apalagi konteksnya adalah suami istri ya. Sering suami yang mengucapkan talak kepada istrinya pada saat dia marah. Dia gak sadar, kalau 3 kali dia mengucapkan talak kepada istrinya udah. Dia gak bisa lagi jadi suami istri. Dia harus berpisah selama-lamanya.
sampai si istri itu dinikahi oleh orang lain dan bercerai, setelah itu baru dia bisa nikah lagi. Dan banyak orang yang nggak tahu hukum seperti ini. Sehingga lisan itu sangat berbahaya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab apa yang ada di lisan kita dan apa yang kita perbuat. Makanya ditahan. Ya di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada kita bahwa kita sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat itu nggak ditulis, nggak dicatat. Ya, tapi kalau kita sudah berbuat, sudah berbicara, itu yang dicatat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi orang tua yang punya anak ya, terkadang kalau lagi kesel dia suka mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, kita harus hati-hati. Nabi SAW mengatakan, la taqulu illa khairan, jangan kalian mengucapkan kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulu, sungguhnya para malaikat itu mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Lihat, kita bilang anak kita seperti ini, seperti itu, kita nggak tahu, nanti diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah, kita yang stres. Ya, sehingga kita harus hati-hati dengan apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucapkan. Tayyib, sehingga ya, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka patuh dan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diperintahkan untuk sabar, katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, mereka mengucapkan itu. Ini tipikal para sahabat. Ya makanya sahabat-sahabat Nabi itu mereka orang-orang yang paling spesial. Nggak ada orang yang memiliki derajat yang sama atau lebih tinggi daripada para sahabat Nabi, nggak ada. Mereka masih hidup, dalam keadaan mereka masih hidup, Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Disebutkan sahabat-sahabat Nabi, ini si fulan di surga, si fulan di surga, si fulan di surga, si fulan di surga, padahal dia masih hidup. Dia wafatnya masih 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. Tapi sudah dijamin masuk surga. Bayangin. Bayangkan kalau kita yang disebutkan seperti itu oleh Nabi SAW. Si fulan masuk surga. Apa yang terjadi? Kita gak bakal hadir kajian ya. Udah masuk surga. Kita gak bakal sholat. Tapi Nabi SAW tahu orang-orang yang layak untuk mendapatkan surga. Ketika mereka diberitahukan mereka pasti masuk surga, mereka semakin yakin, semakin beriman, semakin beramal soleh. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah, lau anfaqa ahadukum dhahab mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi SAW, demi Allah, kalau kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, bayangkan, infaknya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 km. Gunung yang ada di Madinah. Berapa ton kira-kira? Wallahu a'lam ya. Emas segram berapa? 900.000, sejuta. Ini segunung. Kata Nabi, kalau kalian berinfak dengan gunung Uhud berupa emas, itu tidak akan mengalahkan infak sahabat yang hanya 1 genggaman tangan atau setengahnya. Kenapa? Karena mereka spesial. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka yang menemani Rasulullah SAW. Mereka yang berjihad, membela Rasulullah SAW. Dan mereka orang yang selalu taat kepada Rasulullah SAW. Gak pernah ada perintah kemudian ditolak, gak pernah. Bahkan dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabat. Nabi SAW jadi imam dan para sahabat jadi makmum. Kemudian di tengah-tengah sholat, Nabi SAW melepaskan kedua sandalnya, ditaruh di samping Nabi. Dan hadis ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu disunnahkan pakai sandal ketika sholat. Ya, tapi bukan berarti nanti masuk masjid pada pakai sandal, jangan. Tapi disunnahkan kita untuk pakai sandal ketika sholat. Ya, jadi kalau memang keadaannya itu kita bisa pakai sandal, nggak masalah. Ya apalagi kalau
ibu-ibu sekalian pernah haji atau umroh ya, kemudian dapat sholatnya itu di bagian luar Masjid Nabawi atau bagian luar Masjidil Haram ya, dan kondisinya panas lantainya, pakai sendal, bahkan itu sunnah ya. Atau di rumah, misalnya kita di rumah biasa pakai sendal, nggak apa-apa, sholat pakai sendal, asalkan sendalnya nggak ada najis. Nah, Nabi SAW lagi sholat, kemudian tiba-tiba melepaskan sendalnya, diletakkan di sampingnya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakang Nabi? Seluruhnya melepaskan sendal mereka dan ditaruh, dibuang. Seluruhnya. Sehingga selesai Nabi SAW sholat, Nabi SAW menghadap kepada para sahabat kemudian bertanya, kenapa kalian melepaskan sendal kalian? Apa kata para sahabat Nabi? Jawaban dari orang-orang yang paling patuh kepada Rasulullah. Perhatikan apa kata mereka. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kami lepas sandal kami. Allahu Akbar, jawaban yang sangat simpel, mudah, dan itu adalah tipikal dari orang yang mencintai Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi, dia lakukan. Sehingga sahabat-sahabat Nabi, mereka tuh enggak, wajib dan sunnah itu enggak ada di kamusnya para sahabat, enggak ada. Bagi mereka adalah ini perintah Nabi atau larangan. Kalau perintah mereka lakukan, kalau larangan mereka tinggalkan. Mereka nggak kebanyakan nanya kayak kita, nggak kebanyakan menganalisa kayak kita. Ditanya dulu ini wajib atau sunnah. Kalau wajib berarti dikerjakan, kalau sunnah berarti ditinggalkan. Kita begitu. Ya makanya sebagian perempuan kalau ditanya, ibu kenapa nggak pakai cadar bu? Jawabannya apa coba? Sunnah. Benar nggak? Kan sunnah Ustadz. Jadi kita tinggalkan. Nah, perkataan-perkataan seperti ini nggak bakal terucap dari lisan para sahabat Nabi, nggak mungkin. Kalau sunnah mereka kerjakan. Kalau dilarang mereka berarti pasti meninggalkannya. Nggak ditanya lagi itu apakah haram atau makruh. Kalau haram berarti ditinggalkan, kalau makruh berarti masih boleh. Berarti kita masih mengerjakannya. Nah, sahabat-sahabat Nabi nggak punya konsep seperti itu. Ya sehingga mereka, ya seharusnya yang pakai cadar ya, yang bilang, oh ini sunnah jadi saya pakai cadar gitu ya. Ya tetap dia hukumnya sunnah dan dianjurkan bagi wanita untuk menggunakannya, akan tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum warḍahum ketika melihat Nabi SAW melepaskan sandalnya, mereka langsung lepaskan sandalnya. Mereka nggak berpikir lagi. Kemudian Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa sesungguhnya Jibril datang kepada aku, kemudian mengatakan kepada aku sesungguhnya di sandalku ada najis, sehingga aku melepaskan sandalku. Ya. Sehingga ini adalah bagaimana Nabi bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum, mereka sangat-sangat patuh dan tunduk kepada seluruh perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan dalam sebuah kisah juga disebutkan ya bahwa ketika khamr itu diharamkan, Anas bin Malik bercerita, aku adalah seseorang yang suka menuangkan khamr di rumahnya Abu Talhah. Ketika aku sedang menuangkan khamr ya untuk orang-orang yang duduk di rumahnya Abu Talhah, tiba-tiba ada suara yang terdengar mengatakan, ala innal khamra qad hurrimat, sesungguhnya khamr sudah diharamkan. Ala innal khamra qad hurrimat, sesungguhnya khamr sudah diharamkan. Dan itu adalah pertama kalinya khamr diharamkan secara total. Maka Abu Talha bertanya kepada Anas, suara apa itu? Kata Anas, itu adalah suara seseorang yang memberitahukan bahwa ayat Al-Quran turun kepada Rasul yang menjelaskan bahwa khamr udah haram sekarang. Kata Anas, maka kami yang masih memegang khamr, langsung kita buang khamr itu di jalanan-jalanan kota Madinah. Fajaratil khumuru fi sikakil Madinah. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain di rumah-rumah mereka. Kita tahu bahwa khamr ketika itu di zaman jahiliyah itu sangat populer sekali. Setiap rumah pasti ada khamr. Kalau ada tamu datang disuguhkannya khamr, minuman keras. Sehingga Anas mengatakan ketika ayat itu turun, seluruh orang yang di rumahnya masih ada khamr dibuang ke jalanan. Sampai jalanan-jalanan kota Madinah itu becek dengan khamr. Lihat bagaimana
para sahabat patuh dan tunduk kepada Nabi SAW. Kemudian juga setelah Nabi SAW melakukan perang Khaybar, awalnya kaum muslimin dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memakan daging keledai. Sehingga daging keledai itu halal. Pada saat perang Khaybar, setelah perang Khaybar, ya para sahabat berkumpul di perkemahan mereka memasak daging keledai. Ada tungku-tungku besar yang mereka jadikan sebagai alat untuk memasak. Ada banyak tungku yang dijadikan untuk memasak. Isinya adalah daging apa? Daging keledai. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah bahwa daging keledai haram sekarang. Sahabat Nabi, salah seorang mereka bercerita ketika Nabi SAW kabarkan kepada seorang sahabat bahwa daging itu sudah haram, dan sahabat ini mengkabarkan kepada seluruh sahabat yang ada di situ, maka tungku-tungku yang sedang memasak daging tersebut dilemparkan dan dibuang oleh sahabat seluruhnya dalam keadaan daging itu hampir saja matang. Allahu Akbar. Ya, kita nggak mungkin sepertinya melakukan hal tersebut. Kita lagi masak, ini bentar lagi matang dagingnya terus dibilang haram. Pasti ada aja komplainan dari kita. Sebentar lagi 5 menit lagi deh, kita makan dulu baru kemudian diharamkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ketika mereka diharamkan sesuatu, mereka meninggalkannya langsung. Ya, ketika mereka diperintahkan sesuatu, mereka langsung melakukannya. Sehingga ini adalah konsekuensi yang pertama dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh perintah agama kita lakukan. Ya, sebisa kita. Yang wajib berarti wajib untuk kita lakukan, yang sunnah berarti kita tetap bersemangat untuk melakukannya karena itu adalah sunnah. Ya, begitu juga dengan larangan. Setiap ada larangan maka kita bersemangat untuk meninggalkannya. Ya, itu adalah konsekuensi yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, maka kita harus beribadah sesuai dengan aturan yang digariskan oleh beliau. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan segala macam kebaikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW wafat dalam kondisi agama ini sudah sangat jelas. Nggak ada satupun ibadah kecuali sudah dijelaskan. Kalau Nabi SAW tidak menjelaskannya berarti bukan ibadah. Seluruh kebaikan itu udah sangat jelas dan sangat terang. Sehingga Nabi SAW 3 bulan sebelum beliau wafat, Nabi berkumpul dengan ratusan ribu para sahabat. Di Hajjatul Wada', di haji perpisahan, di Padang Arafah. Nabi berkumpul, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, taraktukum ala mithlil bayda, sesungguhnya aku akan meninggalkan kalian dalam kondisi terang benderang. Ini Nabi 3 bulan lagi wafat. Jadi ini betul-betul wasiat terakhir Nabi bagi para sahabat. 3 bulan sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, aku akan meninggalkan kalian dalam kondisi terang benderang. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Malamnya bagaikan siang, sehingga tidak ada orang yang tersesat kecuali dia adalah orang yang binasa. Makanya sebagian ulama mengatakan sunnah Islam itu lebih terang daripada matahari. Matahari dia cuma bisa menerangi siang. Akan tapi ada tempat di belahan bumi malam nggak terkena sinarnya matahari. Akan tapi sunnah Islam, agama kita ini malamnya bagaikan siang, kata Nabi SAW. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang, sangat terang, sangat jelas. Kita semua tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, semuanya kita tahu. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, semuanya jelas. Kalau ada yang tidak jelas, itu berarti karena kita kurang ilmunya, kurang belajar. Tapi konteksnya yang diberikan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW, semuanya sangat jelas.
Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satu perbuatan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga atau perbuatan yang bisa memasukkan kalian kepada neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan, kata Nabi. Semuanya sudah dijelaskan. Ini yang harus kita yakini. Makanya dalam sebuah ayat, ya, surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan agamaku untuk kalian. Telah kusempurnakan agamaku untuk kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini adalah dalil yang sangat jelas yang menerangkan bahwa agama ini sudah sempurna. Yang sampai kepada kita itu sempurna. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan." Barang siapa yang melakukan amalan bid'ah di dalam Islam, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah meyakini, dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalahnya Allah. Faham maksudnya? Dalam Al-Maidah ayat 3, Allah mengatakan bahwa agama ini sudah sempurna. Kalau agama ini sudah sempurna, berarti Nabi SAW sudah menyampaikan semua risalah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini nggak mungkin sempurna kecuali lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian kita melakukan sebuah ritual yang bid'ah, yang nggak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kita mengada-ada dalam beribadah, berarti seakan-akan ada kebaikan yang Nabi SAW nggak pernah disampaikan. Dan itu mustahil, nggak mungkin. Nabi SAW adalah orang yang paling rajin dalam menyampaikan kebaikan. Nabi SAW adalah orang yang paling bersemangat untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kesempurnaan agama Islam itu menjelaskan kepada kita bahwa tidak perlu lagi kita kemudian menambah-nambah sesuatu dalam beribadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah kami ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Sehingga ini adalah konsekuensi yang kedua dari mencintai Nabi SAW. Bahwa kita beribadah sesuai dengan ajaran Nabi. Persis sebagaimana Nabi SAW menjalankannya. Bahkan Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu kesesatan. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Walaupun sebagian orang menganggapnya adalah sebuah kebaikan. Ya, inilah kenapa kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Kenapa bid'ah lebih parah daripada dosa besar? Karena orang yang melakukan dosa besar, dia meyakini bahwa ini salah. Orang yang berzina, minum khamar, mencuri, dia yakin bahwa ini salah. Tapi kalau orang yang melakukan sebuah ritual bid'ah, dia meyakini bahwa ini benar. Ini yang diinginkan Allah, ini yang diinginkan Rasulullah, padahal tidak demikian. Ya, sehingga kita ketika menilai suatu perbuatan itu baik atau buruk, seharusnya kita menilainya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Nabi pernah mengajarkannya berarti baik. Ya, jadi jangan timbangannya itu akal kita, pikiran kita. Kalau kita lihat, waduh ini kayaknya khusyuk, ya kayaknya enak di hati, nyaman. Beragama bukan dengan perasaan. Beragama itu dengan apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan diucapkan oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah. Oleh karena itu, suatu hari ada 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Insya Allah kita tutup kajian ini dengan kisah ini.
Jadi ada 3 orang datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian mereka nggak bertemu dengan Nabi, tapi mereka bertemu dengan istri Nabi SAW. Mereka pun bertanya tentang bagaimana Nabi SAW beribadah di rumah. Maka dijelaskan oleh istri beliau tentang ibadah-ibadah yang Nabi SAW melakukan dalam kesehariannya. Akhirnya 3 orang ini merasa bahwa mereka selama ini ibadahnya sangat kurang kalau dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah SAW. Akhirnya orang yang pertama mengatakan, amma ana fasa usolli wala anam. Mulai sekarang aku akan sholat malam setiap hari, semalam suntuk, nggak tidur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua mengatakan, adapun aku akan puasa setiap hari seumur hidup. Aku nggak akan meninggalkan satu hari pun tanpa berpuasa. Setiap hari dia mau berpuasa, bukan cuma bulan Ramadan, tapi seumur hidup. Itu orang yang kedua. Kemudian yang ketiga, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku nggak akan menikah selama-lamanya. Lihat, 3 orang ini semuanya mau fokus beribadah, mau fokus menyembah Allah. Secara kasat mata, baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Yang satu mau sholat sepanjang malam, gak tidur malam. Yang kedua mau berpuasa setiap hari. Yang ketiga gak mau menikah karena mau fokus ibadah. Secara kasat mata bagus. Ketika mereka pulang, kemudian Nabi SAW diceritakan oleh istrinya tentang apa yang mereka katakan. Beberapa hari berselang, Nabi SAW bertemu dengan mereka bertiga. Maka Nabi SAW menegur mereka. Nabi mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah benar kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini? Maka orang-orang itu bilang, iya benar, kami yang mengatakan itu. Ternyata Nabi SAW marah besar kepada mereka. Nabi sangat marah kepada mereka. Nabi SAW mengatakan, amma ana wallahi la akhsyakum billah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni usalli wa anam, akan tapi aku sholat, tapi aku juga tidur. Wa asumu wa uftir, terkadang aku puasa, terkadang aku tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan wanita-wanita. Lihat, mereka pikir dengan semangat mereka mau beribadah, mereka di atas jalan yang benar. Ternyata ditegur sama Nabi SAW dan Nabi marah besar kepada mereka. Kata Nabi, gak usah beribadah seperti itu. Yang Nabi inginkan dari kita adalah kita beribadah sebagaimana Nabi beribadah. Kita gak usah menambahkan, gak usah. Walaupun terlihat hebat, walaupun terlihat baik. Lihat orang yang mau sholat semalaman suntuk gak mau tidur, dimarahin sama Nabi SAW. Orang yang gak mau menikah dimarahin sama Nabi SAW. Orang yang mau puasa setiap hari dimarahin sama Nabi SAW. Kemudian di akhir hadisnya kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Allahu Akbar. Lihat, orang yang mau sholat, mau puasa, sama Nabi dibilang membenci sunnahku. Kenapa? Karena sholatnya gak sama seperti sholatnya Nabi. Walaupun itu adalah sholat. Karena puasanya gak sama dengan puasanya Nabi. Walaupun itu adalah puasa. Ya, oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa sunnah itu ada 2. Yang pertama sunnah fi'liyah, dan yang kedua adalah sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang dilakukan. Dan sunnah tarkiyah adalah sunnah dengan meninggalkan. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang dilakukan, dan sunnah tarkiyah adalah sunnah dengan meninggalkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sunnah yang pertama, sunnah fi'liyah. Ketika seseorang melakukannya, dia dikatakan telah menjalankan sunnah. Apa contohnya? Seperti sholat duha, sholat malam, puasa Daud, puasa Senin Kamis. Ketika dia melakukannya berarti dia telah menjalankan sunnah. Ada lagi sunnah tarkiyah yang kedua adalah ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, berarti dia sedang menjalankan sunnah. Paham maksudnya?
Kayak tadi contohnya 3 orang. Nabi kalau malam, sholat malam, apakah Nabi sholat semalam suntuk atau Nabi tidur juga? Tidur juga. Ketika seseorang sholatnya itu semalam suntuk, berarti dia melakukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meninggalkannya, dan kita juga ikut meninggalkannya, berarti kita sedang menjalankan sunnah. Karena kita meninggalkan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Begitu juga orang yang kedua tadi, dia bilang dia puasa setiap hari. Maka kita tanya pertanyaan yang sama, Nabi SAW meninggalkan hal tersebut atau tidak? Meninggalkan atau tidak? Meninggalkannya. Nabi nggak puasa setiap hari, berarti kita juga meninggalkannya. Kalau kita meninggalkannya dan Nabi SAW meninggalkannya, berarti kita menjalani sunnah. Begitu juga dengan hal yang ketiga, Nabi SAW ternyata menikah. Ya, Nabi SAW meninggalkan tabattul. Tabattul itu tidak mau menikah. Nabi meninggalkan hal tersebut. Ketika kita juga meninggalkannya, kita menikah ikut Nabi SAW, maka kita berarti menjalani sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah kaidah dalam segala macam ritual ibadah. Kalau ibu-ibu ngelihat nih, ada satu ritual, Nabi SAW meninggalkannya atau melaksanakannya. Kalau Nabi melaksanakannya, kita laksanakan. Kalau Nabi meninggalkannya, kita tinggalkan. Dengan itu, kita menjalani sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan ya. Baik, kita cukupkan. Ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para ulama menjelaskan ya bahwa kalau kemudian ada dua amalan ya, yang dua-duanya baik, maka kalau kita bisa menggabungkan keduanya, maka gabungkan. Kita sambil berpuasa, sambil menuntut ilmu. Ya, sehingga semoga bisa digabungkan keduanya Bu ya. Sambil berpuasa, sambil menuntut ilmu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada banyak kriteria untuk membandingkan antara dua amalan. Di antaranya adalah bahwa kita lihat manfaatnya. Ya, kalau manfaatnya untuk kita diri sendiri, maka kita lebih mendahului yang manfaatnya itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat dan puasa. Kenapa? Karena seseorang ketika menuntut ilmu, ilmu itu untuk dia manfaatnya dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan sholat dan puasa. Sholat dan puasa itu khusus buat diri sendiri. Ya, sehingga ilmu secara umum lebih afdal. Tapi sekali lagi, kalau bisa dilakukan keduanya, maka lakukan keduanya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Taib, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam keseharian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.